Kaki pun agak kayak ringan gitu, agak ringan. Iya, Biasa kalau ibu gini-gini ngangkat gini aja agak berat gitu ya, Mama. Oh iya, ya Bismillah ya. Baik, ya Bismillah. Coba ibu yakin sama Allah ya. Allah Maha menyembuhkan. Ibu insya Allah positif pikirannya, ibu Bismillah sudah sembuh, bisa jalan gitu ya, di pikiran ibu gitu ya, bisa jalan. Bismillah. Sekarang ibu tanpa bantu bisa jalan. Ibu Bismillah bangun ya. Nggak usah takut, pelan-pelan. Bismillah, dengan pelan-pelan. Ya, Bismillah. Sampai memuji Allah, ya Allahu Akbar, takbir Bu, jalan Bismillah. Allahu Akbar, ya jalan sampai sini pelan-pelan aja Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ke sana, ya Allahu Akbar, ya. Ya sampai memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya duduk lagi nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Ya nggak usah dibantu nggak apa-apa. Ya, duduk aja lagi Bu. Ibu ya terus ya semangat ibunya, alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Tidak bisa, aslinya nggak bisa. Oh, alhamdulillah. Ibu sekarang ketika kita ngobrol seperti ini, Bu, yang dirasakan apa? Pegel. Ya. Ini yang dirasakan sekarang, Bu ya? Oh, Masya Allah. Iya, iya. Intinya ibu pengen diruqyah juga, terutama pengen bisa jalan lagi ya Bu ya, gitu, biar maksudnya sholat pun bisa berdiri lagi, intinya gitu ya Bu ya, biar berjalan ya. Ini sudah berapa lama nggak bisa jalannya? Jalannya susah sekarang kesini. Jalan bisa tapi susah. Ya tapi sudah diterapi seperti totok apa misalnya atau apa-apa sudah, entah medis entah tradisional sudah. Jadi ibu bangkit dari gitu pun nggak bisa Bu, jadi ibu duduk, ibu berdiri gini bisa. Oh, kali kalau nggak pegangan susah kayak mau jatuh ya. Ya Bismillah. Nah, nanti itu ya mudah-mudahan habis ruqyah nanti ya, nanti ibu saya suruh berdiri sendiri, jangan dipegangin ya. Dulu sempat saya Bu menangani yang di Bandung itu ibu-ibu seumuran bahkan lebih tua dari ibu lah, lebih sepuh. Dia suka ngaji juga, dia kangen sampai nangis. Sudah 2 tahun udah berobat kemana-mana tradisional, kok nggak bisa jalan katanya. Ya kalau yang ini tuh Bu dia nggak ada stroke ya. Kalau ini 2 tahun ya waktu yang saya obati, udah lama sebelum COVID itu. Nah ketika ya, jadi ketika itu, tapi ketika saya ruqyahin, nah beliau yang saya ruqyah ini, yang di Bandung itu, lihat aneh-aneh, Ustadz kayak seperti foto kok serem, nyamperin dia. Oh berarti ada gangguan, kata saya. Mudah-mudahan lah bisa jalan ya, kalau Allah menghendaki dalam ruqyah ini, ketika sekali ruqyah bisa jalan, langsung jalan. Itulah keajaiban Al-Quran gitu ya, tapi bukan saya, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Itu kalau Allah mengizinkan, maka yang penting kita pasrah, ikhtiar yang betul, sesuai Al-Quran dan hadis, insya Allah Allah ridho, gitu ya, Allah sembuhkan. Ya, jadi mudah-mudahan ibu pun nanti Allah berikan kesembuhan ya Bu ya, untuk terutama lah bisa ibadahnya jadi khusyuk. Kan memang kalau sudah sepuh, kita sudah umur 40 tahun kata Rasulullah, jangan fokus kalau bisa jangan fokus masalah dunia, maka siapan akhirat sebelum kita meninggal harus persiapan itu ya. Baik, mudah-mudahan nanti ibu juga salah satunya inilah bisa jalan kembali ya, walaupun udah 10 tahun berobat kemana-mana. Mudah-mudahan kalau Allah ridho dengan lewat ikhtiar ruqyah syariah ini, mudah-mudahan saya doakan ibu bisa langsung jalan ataupun bertahap nanti pelan-pelan bisa jalan lah. Baik, sekarang kita mulai ya, sambil nanti juga biasanya ruqyahin ke air nggak apa-apa karena lagi COVID seperti ini. Jadi cukup airnya di situ. Nah, saya bacakan dan dengan niat nanti ketika diminum pun mudah-mudahan untuk menjadi obat ya. Baik, sekarang saya oh ya nggak apa-apa, gini aja, nanti nggak masalah. Baik, sekarang saya mulai prosesi kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari hadis Nabi. Ya, jadi kenapa saya tadi panjang lebar? Karena permasalahan harus diceritakan. Kalau diceritakan nggak apa-apa, jadi terkadang masih ada yang sembunyi si jinnya ini karena permasalahan kita apa gitu kan apa. Jadi dia susah keluar ataupun ya masih suka di badan kita. Makanya harus lepaskan semua unek-unek ya. Kemudian ada dosa ataupun apa. Nah tadi seperti pernah berobat ke apa yang nggak syar'i. Nah itu kita tobatin semuanya. Kita bertobat dari kesirikan semuanya yang baik kita ketahui maupun tidak ketahui ilmunya. Gitu ya. Baik, sekarang semuanya fokus ya, niatkan karena Allah, pasrah aja gitu ya, dan mohon kesembuhan sekecil apapun penyakit itu, baik kesemutan, asam urat ya, itu pun mohon sama Allah biar Allah sembuhkan gitu ya. Baik, sekarang fokus dengarkan bacaan saya ya, mohon maaf. Bismillah. Juga mohon maaf nanti kalau mau muntah maka nggak usah ditahan,
muntahin aja ya. Kalau mau buang dahak, buang aja. Karena jin bisa keluar dari tubuh. Jadi reaksi paling parah dalam ruqyah adalah sampai kesurupan. Ya, tapi insya Allah ruqyah tanpa kesurupan bisa. Makanya saya tadi banyak bicara dulu. Jadi kita jangan mau kalah sama jinnya, mau dikuasain badan kita ya. Maka kita lawan, kita lebih sempurna daripada makhluk Allah yang lain ya. Manusia itu lebih sempurna daripada jin. Ya, maka kita jangan mau dikuasain sampai kesurupan. Bismillah, insya Allah bisa gitu ya. Bulina pun bismillah gitu. Kemudian apa? Ya, jadi ciri-ciri jin bisa keluar dari itu. Tadi reaksi paling parah adalah sampai kesurupan. Kalau nggak sampai kesurupan, reaksinya ringan, cuman panas atau apa mual tadi ya. Reaksi ringan, muntah-muntah, batuk-batuk, ya, keluar apa? Atau hidung mampet tadi ya, ataupun keluar ingus dari hidung, atau tiba-tiba pengen nangis nggak bisa ditahan. Nah itu reaksi-reaksi ringan dalam ruqyah, gitu ya. Kemudian jin bisa keluar satu lewat sendawa. Satu lewat air mata, ya satu lewat sendawa, dua lewat air mata, dua lewat muntah, ya, tiga lewat nguap, empat lewat pori-pori keringat, lima seperti badan tersentak kaget. Nah itu ciri-ciri jin keluar dari badan kita, ataupun mohon maaf lewat kentut, ataupun lewat air seni. Itu jin bisa keluar lewat itu semacam itu ya. Baik, semuanya fokus ya, Bapak juga Ibu sekarang yang ikut ruqyah, maka semuanya fokus ya, kita ikhtiar kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan syifa. Jadi syifa itu adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai obat penyembuh penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Itu jelas Allah di situ. Kita harus percaya, harus mengimani ke dalam surat Al-Isra ayat 82 ini bahwasanya Allah menurunkan asyifa, kesembuhan yang datangnya memang dari Allah. Ketika kita berobat ke medis, ketika kita udah ikhtiar herbal atau tradisional ya, tapi nggak kunjung sembuh, nah adalah kata syifa. Jadi syifa ini dalam tafsirnya memang kesembuhan yang datangnya langsung dari Allah. Ya salah satunya dengan ruqyah syariah ini insya Allah ya. Baik, fokus semuanya, cukup dengarkan bacaan saya. Kalau ada reaksi ya nggak apa-apa, yang enak aja diselonjorin nggak apa-apa. Jadi ketika ada tadi reaksi-reaksi panas ataupun apa mau muntah, muntahin aja nggak apa-apa, nggak usah ditahan ya. Batuk-batukin aja, ada dahak menghalang, keluarin aja, nggak usah ditahan ya. Baik, sekarang fokus dengarkan bacaan saya. Jadi ketika saya bacakan apa aja yang dirasakan, ceritain aja, ketika habis saya bacakan. Sekarang cukup dengarkan, fokus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafs wa min aini hasidin. Bismillahi arqika wallahu yashfik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafs wa min aini hasidin. Bismillahi arqika wallahu yashfik. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك يا أستغيث. Ya Allah, jadikanlah bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi yang telah saya bacakan ini, telah hamba bacakan ini, maka jadikanlah sebagai obat dari segala penyakit, baik dari penyakit medis maupun non medis,
terutama dari gangguan jin, dari gangguan syaitan, yaitu jin kafir yang mengganggu manusia. Baik itu dari gangguan jin disebabkan karena jin nasab, jin keturunan yang merasa pengen melindungi bahkan sampai 7 turunan, baik dari kalangan jin kafir, jin nasab tersebut, maupun dari kalangan jin muslim, tetap tidak boleh. Jin haram hukumnya ikut campur dalam urusan manusia, walaupun niat baik pengen melindungi ataupun mengingatkannya tentang ibadah. Kalau jin muslim, tetap manusia di alam manusia, jin di alam manusia, jin di alam jin. Maka apabila ada dari jin nasab yang suka membuat badan sakit-sakitan, bikin firasat tajam, yang ada gangguan dari jin nasab saat ini, keluar lewat mulut, keluar lewat pori-pori keringat, keluar lewat batuk, lewat sendawa, keluar karena Allah bukan karena saya. Atau dikarenakan ada jin yang mengganggu manusia, dikarenakan dari jin yang jatuh cinta atau suka sama manusia, atau dikarenakan dendam sama manusia, atau dikarenakan sihir kiriman seseorang, atau dikarenakan penyakit ain, hasad, dengki, maupun dari ain rasa kagum yang tanpa dibarengi kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, barakallah ketika memuji. Maka dari berbagai sebab apapun kalian masuk mengganggu manusia, keluar karena Allah bukan karena saya. Keluar kalian karena takut dan tunduk kepada Allah, ya ma'syarul jin, baik jin muslim maupun jin kafir. Kalau kalian jin kafir, maka berimanlah kepada Allah, bertobatlah, beriman, masuk Islamlah, agar kalian selamat dunia dan akhirat, agar kalian selamat nanti dari nerakanya Allah. Allah menciptakan surga dan neraka bagi siapa yang beriman, yang beragama Islam, dan bagi siapa yang kafir, yang tidak mau beriman dan beragama selain Islam. Ya. Jin dan manusia pun kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, sakitnya dicabut nyawa. Maka jin pun mempunyai ruh, manusia mempunyai ruh dan jasad. Nah, bedanya manusia dan jin, manusia mempunyai jasad dan ruh, sedangkan jin cuma ruh saja. Tapi semua yang bernyawa pasti akan dicabut oleh Allah. Gitu ya. Maka sebelum kalian mati, ya ma'syarul jin, bertobatlah segera. Kalau jin kafir masuk Islam lah. Kalau jin muslim, bertobatlah, jadilah jin muslim yang baik. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Mohon maaf. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju pintu taubat, pintu ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, baik manusia maupun jin yang bertakwa. Maka dari itu bertobatlah kepada Allah dari semua kesalahan, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa kecil maupun besar, terutama dosa syirik. Ya, inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pelakunya bertobat dengan sebenar-benar tobat, tidak mengulangi dosa syirik tersebut. Baik mungkin berobat kepada yang tidak syar'i, ternyata dia memakai khodam, memakai sihir lagi, ataupun yang lainnya. Kita harus bertobat dari hal semacam itu agar supaya Allah memberikan kesembuhan, Allah ridho kepada kita. Ya. Maka apabila ada jin yang masih ada di tubuh manusia, sekarang saya perintahkan dengan izin Allah, takutlah kalian kepada Allah, tunduklah, patuh kalian kepada Allah. Keluar sekarang juga dari tubuh manusia yang suka membuat marah-marah, jin yang suka membuat sakit-sakitan di badan, sakit di jantung, di ulu hati, di paru-paru, di lambung, di kepala, di pundak, di kaki, yang membuat berat atau tidak bisa berjalan, yang membuat stroke juga, yang kalian
belalai di aliran darah manusia, keluar semuanya karena Allah sekarang juga. Saya perintahkan dengan izin Allah. Keluar karena Allah, bukan karena saya. Keluar karena takut kepada Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla yakin bi rahmatika ya astagis. Ya. Baik. Dan juga jadikanlah air yang ada di hadapan saya ini ya Allah, yang sudah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis Nabi, jadikanlah air ini ketika diminum menjadi energi positif, apalagi yang sudah dibacain Al-Qur'an, jadikanlah air ini sebagai perantara untuk ketika diminum, sebagai ikhtiar untuk mengobati penyakit dalam, bekas-bekas gangguan jin yang telah merusak sel-sel atau syaraf-syaraf dalam tubuh yang di aliran darah. Maka jadikanlah air ini ketika minum sebagai obat dari segala penyakit, baik penyakit medis maupun non medis, terutama dari gangguan jin ataupun sihir. Dan jadikanlah racun yang sangat mematikan bagi jin-jin yang masih ada dalam tubuh manusia dengan diminumkan air ini. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla ni'man nasir, ya hayyu qayyum bi rahmatika ya astagis. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak sendiri ya, jadi ketika saya bacakan, apa saja Pak yang dirasakan? Entah panas, merinding sekali di sini ya. Kemudian kepala, kelayangan, pusing, berat, kelayangan juga gitu ya. Nah, pokoknya keluhan yang Bapak keluhan, itu ketika saya bacakan tadi ada di kepala ya, sakit. Masya Allah. Selain itu apalagi panas atau apa di badan? Dingin sih, dinginnya. Ini dinginnya bukan dingin karena AC ya, tapi dinginnya itu karena beda lah gitu ya. Ada hawa dingin, ya terkadang seperti ada panas. Oh, kalau ini berarti Bapak seperti tadi Ibu Lina ada merasakan dingin seperti ada yang nempel dinginnya itu ya. Itu di sekujur badan. Kayak mau terbang gitu kayak gimana? Oh, kayak mau terbang gitu. Palasnya kayak Muter-muter gitu ya. Kemudian selain itu ada lagi mual atau apa tadi sempat? mual sih enggak. Atau nguap, sendawa ya tadi ya? Sendawa ya, sendawa. Oh, sendawa. Ya, baik. Tangan kaki kebas kesemutan enggak? Semutan. Kesemutan ada, pokoknya semuanya ada tadi ya di itu. Oh, Masya Allah. Sesak enggak? Enggak. Enggak ya, kalau sesak enggak. Kemudian apa? Sekarang keluhan-keluhan yang tadi ketika saya bacakan ya, ketika prosesi terapi ruqyah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis Rasulullah, itu sekarang masih terasa atau udah enakan? Udah agak enakan sih. Udah enak. Ada yang masih terasa nggak di apa gitu sedikit ataupun apa? Masih terasa apa? Agak sedikit pusing aja sih. Ada sedikit pusing ya. Terlalu pusing. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya capin alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau Ibu Lina tadi ketika saya bacakan apa aja yang dirasakan di badan? Di jatuh tuh dek gitu. Ya jantung yang memang Ibu sekarang 11 sudah pakai ring ya. Itu Masya Allah. Nah itu ternyata tadi pas saya bacakan ada reaksi di jantung. Di kepala langsung kayak jalan. Di kepala kayak ada yang jalan. Pusing, rasa pusingnya tapi kayak jalan ke sini nih. Ya. Oh. Kemudian mohon maaf di titik-titik yang susuk tadi Ibu bilang ya gitu, itu ada gerakan nggak atau apa panas atau apa ada nggak? Kenceng aja. Kenceng kemudian Kayak ringan. Kayak semalam saya kebangun tidur itu kayak Iya. itunya. Tuh orangnya jadi benda itunya berasa Ya. sakit. Nah ketika Ibu itu terasa dia lepas nggak? Yang Ibu rasakan kayak tek kayak lepas gitu. Ketika tadi saya posisi bacakan atau kayak masih ada? Udah ringan gitu, nggak kenceng gitu. Gimana? Tadi sih kenceng. Kayak masih ada yang Ibu sendiri rasakan kayak masih ada atau seperti pokoknya kalau tidak sama masih ada masih kenceng, kalau sekarang ringan, sekarang masih kenceng atau udah ringan? Ketika dibacain aja kayak gitu ya? Ringan. Ya insya Allah itu kalaupun itu memang benda padat atau apa ya, karena itu tadinya lewat sihir sih, masa susuk atau apapun, itu insya Allah dengan izin Allah bisa hancur ya. Nanti saya mohonkan lagi ketika kita season ketiga, yaitu ketika kita ruqyah mandiri, semoga Allah hancurkan ya gitu. Enggak ada, alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Karena Ibu memang niat tulus mau bertobat ya, karena tadi memang jadi melakukan kesyirikan apa itu insya Allah. Masih ada Pak Ustaz. Seperti ada gitu ya. Kemarin sekarang dipegang udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, itu bisa bentuk itu gaib, bisa hancur itu insya Allah. Selain itu ada lagi Bu apa? Masih pegang ya. Alhamdulillah. Jadi susuknya itu yang tadinya memang seperti dipegang tuh padat kemarin ya. Sekarang Ibu pegang kayak nggak ada gitu. Berasa gitu. Berasa ya, kayak ibaratnya kalau ada kan, Iya. bahkan Bapak pegang pun ada. Coba sekarang Bapak pegang, bismillah. Kayak nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Karena kan saya gini Ya. ujung sama ujung ini masih kepegang. Enggak Iya, ada. iya. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Enggak.
Iya, nanti kita. Berasa digini aja. Iya, orang tadi berasa kenceng tuh, langsung ke kanan kiri kenceng. Oh, alhamdulillah. Ya baik, mohon ditutup lagi tuh, biar rambutnya nggak kelihatan. Kemudian ya itu, selain itu Bu, apalagi yang sekarang masih dirasakan, mungkin keluhannya masih ada sakit atau udah plong atau udah nggak ada? Entah tadi di jantung atau apa masih atau Tadi enggak? dia lagi dibacain jantungnya dek 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 gitu. Terus Oh, sampai sesak juga tadi, sesak juga. enggak Enggak. sesak, cuman Kan jantung kayak duk 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 gitu ya. Dek sekali-sekali aja. Iya, nggak- kenceng, maksudnya ngedeknya duk duk gitu. Iya. Oh, Terus Insya ininya Allah. kenceng, musik kayak lewat gitu sini. Kayak seret aja gitu ya. Kalau tangan kaki nggak kebahas kesemutan nggak? Semutan ini. Kesemutan. Heeh. Nah, sekarang masih atau udah berkurang? Ya, itulah memang bukti bahwasanya setan itu inna syaitana ya jadi pibni adama majrodam. Sesungguhnya setan itu masuk dalam tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah manusia dan dia berlari-lari sebagaimana aliran darah mengalir. Maka bisa menyebabkan segala penyakit ya termasuk asam urat, kesemutan itu padahal penyakit ringan ya tapi bisa disebabkan jin juga gitu, bisa parah lama-kelamaan kalau nggak kita usir, kita ruqyah mandiri ataupun ya kita belajar lah. Saya pun kan meruqyah sambil mengajarkan ruqyah mandiri. Nanti insya Allah season ketiga kita ruqyah mandiri ya. Alhamdulillah. Sekarang yang Ibu rasakan gimana? Sudah lebih plong, lebih enak, kita hati lebih tenang. Alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada santai tadi kan kayak ada rasa takut juga. Ya, tadi bedalah Ibu, sekarang alhamdulillah lebih seger gitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Kayak Baik. takutan kayak gimana ya? Kayak Pokoknya hati gelisah lah gitu, nggak enak ya gitu. Ya, karena itu memang bawaannya. Tadi sesuai saya mohon, ya nanti Ibu juga harus melepas. Jadi walaupun Ibu disengaja ataupun tidak disengaja yang dari khodam itu ya, nah itu maka nanti kita ada ikrar pemutus dari jin khodam nanti ketika bertaubat dari season ketiga ruqyah mandiri ya, insya Allah. Baik, kemudian itu untuk Ibu Lina dan untuk Ibu tadi ketika saya bacain apa aja yang dirasakan? nggak ademan sih Pak Ustadz. Tapi tadi ketika pengen sendawa terus semakin gitu. Tadi kan sendawa ya, tapi semakin pengen sendawa terus gitu kan. Pas Kemudian terakhir tuh kayak langsung refleks tuh kayak pengen keluar gitu, muntah. pengen muntah gitu ya. dikit. Ya nggak apa-apa silakan. Nah kemudian tadi ketika saya bacain pusing, ini berat, itu reaksi semua itu ketika saya bacakan. Cuman perutnya rada adem. Oh malah perut yang tadinya panas, kemudian jadi adem. Dada saya Alhamdulillah. agak longgar dah. Kalau tadi agak kayak sesak berat ya, sekarang agak longgar. Di tenggorokan juga nggak enak kan, dari sini-sini juga sakit kan buat nelan Pak Ustadz. Oh buat nelan aja sakit. Oh masya Gara-gara Allah. kan gigi, Ya. awal gigi sakit banget dah. Ya. Terus sampai sini sakitnya agak mendingan sih itu, nggak kayak tadi. Oh. Itu sakit Iya, banget. iya. Ini Nah, makanya lehernya juga seperti jin pun Bu sekarang ketika adanya Covid ya. Misalkan ada nih lagi ada Omikron sekarang juga ya. Jadi jin itu setan tuh mengikuti sugesti kita. Makanya orang pada sakitnya gejalanya gitu sesak napas apa aja karena Omikron gitu kan, batuk pilek itu karena kita kan ngikutin sugesti. Ketika ada jin dalam diri kita mengganggu, dia mengikutin itu. Jadi dibikin ya biar kayak Omikron apa ya gitu. Itu jin pun bisa begitu. Jadi mengikuti sugesti kita. Maka sugesti kita kalau ke Allah yakin, insya Allah sembuh. Insya Allah Allah yang menyembuhkan, insya Allah. Dan kita caranya betul ya seperti ini insya Allah. Itu doang Pak Ustadz. Ya maksudnya kita pas suami meninggal tuh belum minta maaf, itu doang ada dosa gitu. Iya, Yang nah, saya lakuin. iya. Gitu. Ya, tapi sekarang tadi setelah dapat nasihat saya gitu Ibu, udah lepasin, doain aja yang penting itu balasan Ibu ketika mungkin dulu punya salah apa, udah doain balasnya gitu ketika udah meninggal, insya Allah. Apa dosa itu akan diampuni gitu. Oh ya insya Karena Allah. Suami saya kan nggak tahu gitu kan. Karena kan tutuplah aibmu sekalipun dengan suamimu gitu kan. Betul, Ada kan kata ya. itu. Tapi memang ketika ada seperti itu, ya insya Allah Ibu harus yakin. Jadi kalau misalkan Ibu nggak yakin, takutnya dosa saya nggak diampuni. Ibu pikirannya udah gitu aja, kalau nggak Allah ampuni, yakinlah. Jadi harus positive thinking atau husnudon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi itu jadi Rasulullah yang menyampaikan, tapi itu perkataan Allah yang nggak dimasukin ke Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Jadi kata Allah, ana indadoni abdi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, positive thinking kepadaku, kata Allah, maka semuanya akan baik. Dalam masalah kita sakit, berobat, yakin sama Allah, sembuh-sembuh. Kalau nggak yakin sembuh, nggak sembuh. Masih ada. Iya. Ya. Oh iya nggak apa-apa. Ini istilahnya dengan ini. Kemudian istilahnya itu kalau kita negatif, nah gitu, maka nanti semuanya akan jadi negatif. Nah itulah makanya tadi seperti Ibu pun, saya diampuni nggak ya dosanya atau bagaimana? Yakinlah, insya Allah diampuni. Itu Pak, sebesar apapun dosa itu Allah Maha Pengampun Bu. Gitu. Selama kita masih di dunia, kalau kita udah meninggal, nah nyesel. Makanya di akhirat nanti orang-orang tuh nyesel, kenapa saya ketika di dunia nggak banyak sedekah, nggak banyak berbuat baik gitu. Itu nyesel, pengen kembali itu ke dunia hanya pengen sedekah gitu. Itu ada ceritanya dalam hadis Rasulullah ya. Baik, kalau Ibu itu sekarang masih ada keluhan yang sakit di mana? Udah enakan? Jadi sih udah ya. Lebih plong ya, lebih menerima juga tadi seperti ke suami atau gimana? Bismillah, alhamdulillah. Baik, itu untuk Ibu ya. Benar untuk Ibu Bu, tadi ketika saya bacakan
Apa aja yang dirasakan? Pinggang saya kayak ada yang jalan banyak. Pinggang? Gitu ya. Terus mata tuh awalnya ngantuk. Ternyata Ketika saya baca ini kayak ngantuk ya. Tapi sekarang nggak ngantuk, Bu. Enggak, ini malah ini baru kayak mendingan tadi. Oh, alhamdulillah. Ya, khawatirnya itu jin tuh bisa menarik otot-otot juga, Bu. Jadi bisa menyumbat-nyumbat, makanya saraf-saraf otot. Soalnya saya pernah menangani tuh gitu. Bahkan mohon maaf, saya tadi lupa cerita juga, ada di Jakarta pernah saya tangani seumuran bapak kayaknya ya. Dia punya adik, adiknya udah nikah. Kalau kakaknya kan ada 25 tahun, dia sakit, nggak kunjung sembuh, ke medis, ke alternatif. Sampai kakinya itu mengecil sebesar tangan. Nah, ikhtiar ruqyah ternyata memang pas. Dia tuh ketika lihat YouTube ada ruqyah ya seperti ini gitu kan, ada di YouTube, kemudian sensitif sekali, dikit-dikit muntah. Kok begitu? Berarti memang ada kata saya itu. Bismillah, ikhtiar ruqyah. Ternyata betul, pas saya bacakan kakinya panas gitu kan. Itu ketika sekali. Kedua kali saya ruqyah lagi masih ada gangguan kan, karena ketika itu masih sensitifan, ketika melihat di YouTube aja ada ruqyah, kajian-kajian ruqyah, muntah gitu ya. Kedua kalinya saya ruqyah ikhtiar, kemudian beberapa hari kemudian dikabarin, Ustaz, alhamdulillah adik saya, kakak saya, kakinya kok seperti ada otot hijau tumbuh, sekarang udah besar lagi kakinya, normal lagi. Katanya itu 25 tahun padahal ke medis nggak kunjung sembuh. Ya ternyata memang ada gangguan jin. Ya masa ibu 10 tahun ya, masya Allah, mudah-mudahan. Jadi jin itu bisa yang merusak otot-otot gitu, merusak gitu kan istilahnya, dan lama-kelamaan ya bisa jadinya kan stroke dan sebagainya, dari stroke itu ibu kan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan jin bisa bikin stroke karena aliran darah kan, darah tinggi apa gitu kan, seperti itu ya. Kalau ibu berarti itu ya tadi di pinggang terus ngantuk ya. Ngantuk aja mau Tapi sekarang yang ibu rasain habis saya bacain lebih enak gitu ya, lebih tenang, lebih enak. Kaki pun agak kayak ringan gitu, agak ringan. Biasa kalau ibu gini-gini ngangkat gini aja agak berat gitu ya, Mama. Oh iya, ya bismillah ya. Baik. Ya bismillah, coba ibu yakin sama Allah ya. Allah Maha menyembuhkan. Ibu insya Allah positif pikirannya, ibu bismillah sudah sembuh, bisa jalan gitu ya, di pikiran ibu gitu ya, bisa jalan, bismillah. Sekarang ibu tanpa bantu bisa jalan. Ibu bismillah bangun ya. Nggak usah takut, pelan-pelan, bismillah, dengan pelan-pelan. Ya, bismillah. Sampai memuji Allah, ya Allahu Akbar, takbir Bu, jalan bismillah. Allahu Akbar, ya. Nah, jalan sampai sini pelan-pelan aja Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu ke sana. Ya, Allahu Akbar, ya. Ya, sampai memuji Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, duduk lagi nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Ya, nggak usah dibantu nggak apa-apa. Ya, duduk aja lagi Bu. Ibu ya, terus ya, semangat ibunya, alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Dari Allah ya, Pak Ustadz. Tidak bisa, aslinya nggak bisa. Oh, alhamdulillah. Ntar kalau itu dipanggil aja Pak Ustadz, belum kali bisa ya. Nggak apa-apa nanti di ini. Insya Allah, kalaupun sekali ini istilahnya, Sekali Pak Ustadz. kalau udah sekalipun memang ini nggak apa-apa ibu, insya Allah nanti. Allah, semangat ibunya tuh, masya Allah. Aslinya seperti ini pun nggak bisa ya? Bisa, jadi harus diganti. Ya makanya pakai penopang tadi kayu itu. Harus dibangunin ya. Tadi bangun pun ibu nggak bisa aslinya ya. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Ya inilah membuktikan bahwasanya mukjizat Al-Quran tuh gitu. Apalagi kalau ada tangkut pautnya jin, baik dari medis maupun non medis. Tapi tadi ya sekarang mata agak enakan nggak? Oh kalau mata memang ibu kan karena sudah usia ya gitu, maksudnya iya. Iya nggak apa-apa. Suaranya berat. Iya. Penuh mikir itu susah tapi Ya. ini ngomong berat banget. Nah, sekarang agak ringan nggak? Agak enak? Masih berat. Oh baik nanti. Karena memang dari stroke itu, ya harus pelan-pelan. Ya itu kan perlahan biasanya kalau harus sambil ibu konsumsi herbal juga itu madu apa. Ya duduk Bu. Bismillah. Bisa sendiri. Nah ibu sekarang rasanya gimana? Udah kayak biasa gitu ya? Enakan tadinya nggak bisa jalan saya. Ya bangun-bangun dari kursi gini aja duduk gini nggak bisa ibu ya? Harus ditolong, harus dibantu. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Baik ya. Nah itu, ya itu sesi kedua biar nggak keburu dur ya. Insya Allah waktunya sekarang terakhir. Nah kita lebih inti lagi yaitu metode taubat. Jadi kita bertobat. Ibaratnya itu ada yang dikarang oleh salah satu pria Ustadz Nadif itu buku yaitu Lalat dan Sampah. Sampah ini adalah dosa yang kita lakukan. Kita suka dolim ke orang, ngatain orang atau apa ya itu hati-hati. Sedikit perkataan jelek kita ngelontarin ke anak atau ke orang, ke suami, ke istri, itu secara tidak langsung kita dolim kepada diri sendiri. Nanti kembali
walaupun itu nggak langsung, nanti dibalas sama Allah tuh beberapa tahun kemudian kembali. Betul loh, itu yang saya alami. Kita berbuat baik, Allah balas lagi, walaupun itu nanti mungkin beberapa tahun kemudian Allah balas kebaikan kita, nggak sadar lewat orang ataupun apa gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Maka dalam berkata pun harus hati-hati, gitu ya. Nah, itu karena itu juga bisa mempengaruhi rezeki kita. Kok susah rezekinya atau apa? Padahal kita sudah sholat apa-apa. Mungkin ada yang lain dosa yang kita lakukan. Masalah sepele ngomongin orang, misalkan gibah ya kalau perempuan tuh kebanyakan atau apa. Itu walaupun memang orangnya begitu, jangan kita omongin. Ya udah cukup. Kan? Barang siapa yang menutupin aib ketika di dunia, aib seseorang ketika di dunia, maka Allah akan menutupnya ya aibnya di akhirat, gitu, di dunia maupun di akhirat. Betul, itu jangan kita membuka aib, udah biarin aja. Kecuali aib itu masalah keluarga, suami istri kita ceritain karena kita mungkin ada tujuan yang lebih baik ya, seperti untuk ruqyah ini kan, untuk berobat, konsultasi gitu kan misalnya. Jadi ruqyah pun memang berkenaan dengan psikolog muslim gitu kan ya, ada psikolog. Nah itu dalam ruqyah itu mengandung semuanya, psikolog, nasihat, insya Allah gitu kan. Baik, sekarang kita bareng-bareng season ketiga, yaitu ruqyah mandiri ya. Kita bertobat kepada Allah. Tadi yang ibaratkan sampah itu adalah dosa, penyakit hati, iri, dengki, hasad ya, putus asa. Pokoknya semua penyakit hati yang jelek-jelek itu namanya penyakit hati, harus kita buang jauh-jauh. Kalau kita pendem, amarah, suka dendam gitu ya, suudon, berprasangka buruk gitu kan kepada orang ataupun kepada keluarga kita. Nah, maka itu harus kita buang jauh-jauh karena itu penyakit hati yang membuat setan hinggap, yang membuat si lalat tadi ini diibaratkannya adalah jin atau setan. Kalau sampah dalam diri hati kita tidak dibuang, maka si jin ini akan kembali lagi mudah. Tapi kalau kita tutup rapat-rapat, kita lebih dekat sama Allah, sholatnya diperbaiki, ya baca Al-Quran. Karena sebaik-baik zikir dan doa adalah baca Quran. Itu karena itu adalah perkataan Allah, firman Allah yang sangat mulia dibanding doa yang lain. Kita doa yang lain lebih utama tuh malah baca Quran. Bahkan salah satu surat yang bisa mengusir jin dari rumah kita adalah apa? Surat Al-Baqarah. Salah satunya kan ayat kursi dan yang lainnya. Tapi semua Al-Baqarah dari ayat 1 sampai akhir itu bisa mengusir jin. Bahkan jin tidak berani masuk ke rumah kita kalau kita sering bacakan surat Al-Baqarah di rumah kita. Ya. Baik, sekarang kita bareng-bareng kita bertobat kepada Allah dari segala kesalahan baik di masa lalu maupun sekarang, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecil maupun dosa besar ya. Baik, sekarang dekatkan tangannya ke mulut ya. Dan ini salah satunya ruqyah mandiri, nanti setiap mau tidur wudu dulu kalau bisa, kemudian baca ini ya. Jadi hadis Siti Aisyah ya, ketika itu melihat baginda Rasulullah ketika beliau sebelum tidur, nah beliau suka berwudu dulu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian kalau mau sholat habis wudu kan ada ya sunnahnya 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat, sholat habis wudu gitu ya. Kalaupun enggak, misalkan habis wudu langsung misalkan, kemudian rebahan, nah kita satukan kedua tangan, dekatkan ke mulut gitu kan ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini untuk standar ruqyah ya. Di samping kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu nggak cukup, harus tambah sunnah Rasul agar kita nggak ditindih ketika tidur, nggak mimpi buruk, nggak diganggu, nggak susah tidur, biar tidurnya nggak gelisah gitu ya. Baik, sekarang dekatkan ke mulut, kita bareng-bareng kencengin aja ya, bareng-bareng baca surat Al-Fatihah pertama ya. Ini standar untuk ruqyah mandiri, ruqyah ke air kita sendiri ketika baca ataupun kita ada sakit, maka ini Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi semua isi dalam Al-Quran itu semuanya berefek, semuanya baik, insya Allah berefek baik ketika kita baca. Cuman ketika ada seperti Al-Fatihah dalam hadis kan ada keutamaannya ya, ayat kursi, nah itu. Dan makanya kita baca ayat-ayat ini untuk standar ruqyah. Baik, sekarang bareng-bareng dekatkan ke mulut. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Ayat kursi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ikutin saya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika ya astaghith. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba, baik dosa di masa lalu maupun di masa sekarang, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang diketahui maupun tidak diketahui, dosa terhadap kedua orang tua, kepada suami, kepada istri, zalim kepada anak, dolim kepada orang lain, baik lewat perkataan, ucapan maupun perilaku. Ampunilah ya Allah. Ampunilah segala dosa hamba ya Allah. Karena Engkaulah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan yang hamba lakukan. Ya Allah, apabila kemarin hamba pernah melakukan dosa syirik, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau pernah berobat kepada yang tidak sesuai syariat Islam, yang memakai sihir-sihir dalam pengobatannya, maka ampunilah hamba ya Allah, karena Engkaulah Maha Pengampun,
Karena Engkaulah yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Ya Allah, apabila dalam diri hamba ada suatu penyakit, baik itu dari penyakit medis maupun non medis, terutama dari gangguan jin, baik itu dari jin keturunan, jin yang dendam, jin yang cinta, jin kiriman sihir, maupun penyakit ain, penyakit ain hasad, maupun rasa kagum. Keluarkanlah ya Allah, usirlah ya Allah hawa-hawa negatif dari diri hamba, terutama usirlah setan-setan yang suka membuat hamba emosional, gampang marah, putus asa, malas ibadah, jauh dari Engkau ya Allah. Maka usirlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah setan-setan, jin kafir yang ada dalam tubuh hamba, ataupun yang suka membisik-bisikan hawa-hawa negatif dalam telinga hamba. Sembuhkanlah segala penyakit dengan izin-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah. Maka musnahkanlah semua sihir-sihir, baik berupa susuk ataupun yang lainnya dalam diri hamba. Hamba bertobat dengan taubat nasuha kepadamu ya Allah. Hamba tidak ingin berusaha, tidak ingin mengulangi dosa-dosa, terutama dosa syirik yang pernah hamba lakukan, yang mana kalau hamba tidak sempat bertobat dari dosa syirik, maka hamba akan kekal di neraka. Hamba tidak mau ya Allah. Hamba ingin masuk ke surga-Mu ya Allah. Ridhoilah hamba ya Allah, dan sembuhkanlah segala penyakit hamba, dan usirlah setan-setan yang zalim terhadap hamba, baik yang berada di kepala, di mata, di telinga, di ulu hati, di dada, di jantung, di lambung, di tangan, di kaki. Ya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tiupkan tangan. Usapkan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki ya. Cabutin aja apabila masih ada yang di mana, cabutin yang tadi ada susuk ataupun apa dengan izin Allah. Bismillah, biar Allah hancurkan, biar Allah keluarkan ya. Kalau ada penyakit di lambung atau apa, tarikin aja di perut yang sakit sampai ke kaki. Bismillah. Ya, Allahu Akbar sampai takbir. Allahu Akbar. Tarik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah merasa enakan, lebih baik ucapin alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ya. Nah, inilah semoga dengan Al-Quran, ya, mujizat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu obat. Dalam surat Al-Isra ayat 82 inilah buktinya, kita sendiri bisa merasakan ya, gitu. Itulah bagaimana Al-Quran jadi obat ya. Salah satunya kita harus belajar ruqyah syariah ya. Kita semua bisa ruqyah. Yang penting dalam doa itu kita yakin, jangan ragu. Kalau kita ragu, merasa tidak diampuni ya dosa-dosa kita ataupun yang lainnya, maka itu benar nanti nggak diampuni. Tapi kalau kita positif sama Allah, diampuni, ya udah, kita dosa tobat. Allah lebih menyukai orang yang suka berbuat
dosa tapi dia selalu bertobat, dosa tobat, daripada nggak tobat nanti bisa numpuk. Nah dengan tobat, dengan istighfar intinya, makanya Rasulullah setiap hari tidak kurang dari 100 kali untuk istighfar. Nah kita tiru astagfirullah gitu, kita sering bertobat kepada Allah. Baik ya, mungkin karena sudah mau zuhur, ya alhamdulillah untuk proses ikhtiar kita ruqyah syariah untuk hari ini ya, dari tadi mungkin ada dari ya udah mau 2 jam mungkin ada ya, jadi mohon maaf. Jadi memang dalam ruqyah itu kenapa salah satunya terkadang orang langsung dibacakan ayat Al-Quran itu nggak berefek, kenapa ada yang ini? Nah itu karena memang salah satunya tadi ketika ibu curhat ya menggunakan unek-unek itu pun udah setengah kesembuhan, bahkan ada yang sebelum ruqyah jinnya udah pergi gitu, karena kita udah mengalami bertobat dari dosa apa. Nah makanya biar lebih sempurna tadi ada 3 itu ya, jadi saya diagnosa apa masalahnya, kemudian saya bacakan, kemudian kita bareng-bareng bertobat ya dengan ruqyah mandiri itu ya. Makanya alhamdulillah kalau sudah bertelur, maka setelah ruqyah ini agar supaya jin tidak kembali, kita harus tutup rapat-rapat pintu tadi ya, pintu dari amarah, lalai dari dikir kepada Allah, harus selalu baca doa, kemana-mana baca bismillah lah gitu ya. Ya, jadi sering baca Quran, kemudian hawa nafsu bergejolak ya, kendalikan hawa nafsu, karena memang inilah setan mudah sekali masuk kepada yang hawa nafsunya suka bergejolaknya, maksudnya dari amarah dan sebagainya juga. Kemudian dari takut yang berlebihan, nah ini nggak usah takut kepada makhluk seperti ya misalkan setan ataupun kepada manusia berlebihan, ya sekedarnya aja, mencintai sekedarnya, takut juga sekedarnya, takutlah sama Allah dan cintailah Allah dan Rasulnya, itu intinya gitu ya. Baik, mungkin cukup untuk ruqyah kita, ikhtiar ruqyah syariah kita kali ini, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi diri saya pribadi ya, umumnya bagi semuanya. Saya doakan juga semoga Allah berikan kesehatan, yang mana kesehatan tersebut tidak ada bekasnya ya, sembuh gitu kan, untuk semuanya, untuk bapak ibu juga gitu kan ya. Dan juga salah satunya kita bisa mengambil hikmahnya dari semua masalah tadi, suami ibu meninggal atau apapun, itu semuanya ada hikmahnya, mungkin anak ibu jadi baik dan sebagainya. Jadi setiap Allah menguji seseorang, apalagi seorang muslim, nah itu istilahnya itu. Kalau saya jadi begini Pak, pikirannya kok suami saya meninggal mungkin gara-gara saya kali ya, kayaknya begini gitu, nggak benar gini-gini, jadi gitu saya mikir. Iya, maka pikiran seperti itu ibu tepis, ibu hilangkan. Nah, bismillah, udah prasangka baik aja. Kalau ibu begini nanti jelek semua, bu, udah ikhlaskan, udah meninggal, udah nggak usah di ini lagi, yang penting ibu doakan. Itu intinya ya, doakan. Baik, mungkin ini untuk ruqyah kita kali ini. Nanti kalau ada apa-apa lagi mau konsultasi, entah ada saudara ataupun teman yang butuh dalam ruqyah, terutama tadi ya harus diingat tuh masalah syirik itu ya, salah berobat apa itu kita harus ingatkan teman, kenapa mungkin gak sembuh-sembuh. Nah nanti kalaupun saya bisa bantu, insya Allah tunjukin aja, nggak apa-apa. Tadi kan ada, sudah punya nomor saya ya gitu Bu Lina. Nah itu biar saya pahamkan ruqyah syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul ya. Apalagi ini di akhir zaman sudah kacau gitu keadaannya, dukun-dukun pun masuk TV saya dukun-dukun apa itu ya nggak syar'i, jadi orang tuh banyak tersesat gitu kan. Itulah. Baik, mungkin ini cukup, silakan mungkin kalau mau ini boleh silakan, nanti kalau mau sholat dulu di sini silakan, kalaupun mau langsung mungkin karena belum duhur nggak apa-apa ya. Ya saya tutup ya, nanti di Bu Lina ada ya, saya tutup dengan salam ya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.